Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar cara menggunakan Cisco Packet Tracer, dan di sini kita akan dilakukan sebuah konfigurasi dengan perangkat berikut: 1 server, 1 switch, dan 3 komputer. Dan untuk konfigurasi server sendiri, kita akan melakukan konfigurasi DHCP server, DNS, dan web server. Dan untuk konfigurasi komputer klien, kita akan menggunakan DHCP client. Oke, pertama kita harus menambahkan perangkat-perangkat ini terlebih dahulu, dan kita sambungkan. Kita masukkan servernya dulu. Untuk posisinya ini sebenarnya bebas-bebas saja. Nah, saya buat seperti ini. Ada 3 PC dan 1 server, kita tambahkan 1 switch. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan pemasangan kabel. Perangkat sudah terhubung dan kita harus konfigurasi di bagian server terlebih dahulu. Kita buka di bagian server dan kita buka di bagian desktop. Dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah konfigurasi IP address. Kita bisa masukin IP-nya di sini. Kita masukkan IP 101 dan default gateway ataupun DNS kita masukkan IP address dari server itu sendiri. Oke, seperti ini kita sudah konfigurasi IP address. Kemudian kita konfigurasi DHCP. Kita masuk ke menu service, kemudian kita masuk ke DHCP. Kemudian kita DHCP kita on kan, dan name pool-nya kita ganti DHCP server. Ini sebenarnya namanya bebas. Kita masukkan default gateway-nya atau IP server itu sendiri. Kita masukin IP DNS. Dan kemudian kita ganti maksimal number-nya 254. Oke, kemudian kita klik add dan kita klik save untuk menyimpan konfigurasi kita. DHCP udah selesai, kita ke DNS. DNS kita on kan di DNS-nya, dan name-nya kita harus ubah. Misalnya namanya melon.org, misalnya seperti itu. Dan address-nya adalah IP address dari server itu tadi. Jadi servernya kita udah punya IP. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, seperti ini. Dan untuk name, ini adalah nama domain. Ini bebas, tinggal disesuaikan aja. Dan IP address kita ambil dari IP itu server itu sendiri. Kemudian kita klik add. Dan di sini dia muncul. Kemudian kita akan setting di web server. Web server ini dia masuknya adalah HTTP. Oh, dia sebenarnya udah on ya, udah nyala HTTP ataupun HTTPS. Kemudian jika kita perlu edit, tapi akan kita lakukan nanti setelah config-nya sudah kelihatan selesai. Untuk konfigurasi server sudah selesai, DHCP sudah, DNS sudah, dan web sudah. Kita close. Kemudian kita lakukan konfigurasi pada PC client. Kita buka di PC client, kemudian kita masuk ke desktop dan masuk IP configuration, kita ubah jadi DHCP. Maka IP-nya akan dapat otomatis dari DHCP server yang diberikan oleh server kita. Oke, kita nambah lagi. Di desktop, kita buka dan DHCP. Oke, dia dapat 100.3. Jadi kita tidak perlu menambahkan IP address lagi.
Oke, di DHCP lagi, dan dia dapat IP lagi. Oke, jadi 3 komputer ini sudah terhubung, dan kita akan melakukan tes dengan pengujian ping. 1, sukses. 2, oke, berhasil ya. Kita akan lakukan ping ke server, dan berhasil juga. Berarti DHCP kita sudah selesai dan sudah bisa ya, kita bisa ngeping dengan menggunakan satu server untuk DHCP. Kemudian kita akan melanjutkan konfigurasi DNS, pengecekan maksud saya. Kita buka salah satu PC dan kita buka di menu desktop dan browser. Oke, mungkin kita akan menambahkan atau di sini URL. Kita akan masukkan IP asal. 192.168.1.1. Nah, IP ini adalah bukan IP server dan bukan IP client. Ketika kita go, maka hasilnya kosong atau error. Tapi ketika kita masukin IP server, maka hasilnya seperti ini. Dan kita juga udah setting DNS, jadi ini web server DNS-nya. Kita masukin melon.org. Dan hasilnya sama dan tidak ada error. Misalnya kita kasih nama yang salah, nah maka hasilnya seperti ini. Jika benar, maka dia akan muncul halaman index.php. Sorry, ada HTML. Kemudian misalnya kita ingin mengubah tampilan ini menjadi hal yang lain. Bisa kita buka bagian server, kemudian kita buka bagian HTTP, kemudian kita buka ini. Yang bagian 5, kita ada tombol edit. Oke, saya ulang. Dan di sini ada tombol edit. Ketika saya satu kali klik, maka halamannya akan berpindah seperti ini. Dan bisa satu kolom ini kita hapus dan saya ganti seperti ini, dan kita klik save. Yes. Kemudian kita close dan kita buka browser kita tadi yang ada di PC. Nah, dan namanya berubah. Oke, begitu cara kita menggunakan Cisco Packet Tracer untuk DHCP server, DNS, web, dan komputer sebagai DHCP client. Terima kasih sudah menonton tutorial sampai selesai. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.